Shalom sahabat firman. Jika Anda orang tua, apakah Anda senang jika anak-anak Anda memberontak? Tentu tidak, bukan? Jika Anda adalah seorang yang muda, bagaimana jika teman-teman Anda mengkhianati dan tidak mempercayai Anda? Tentu Anda juga tidak suka. Ribuan tahun yang lalu kita membaca kisah di dalam Perjanjian Lama. Bagaimana ketika seorang pemimpin yang dipilih Tuhan, Musa, kemudian mengutus 12 pemimpin mewakili 12 suku bangsa Israel untuk mengintai satu tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan akan diberikan kepada umat pilihan bangsa Israel. Tetapi kita membaca bagaimana di dalam kitab Bilangan pasal 13 dan 14. Bangsa ini mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati sang pemimpin. Sahabat firman, mari kita belajar untuk kita berhati-hati tidak mendukakan hati orang-orang yang di sekeliling kita. Bagaimana kita bisa mendukakan hati Tuhan? Yang pertama adalah ketika kita lebih percaya kepada berita negatif daripada berita positif. Itu dicatat di dalam Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ketika bangsa Israel mendengar berita yang dibawa oleh 10 pemimpin mengatakan bahwa tanah perjanjian ini memang besar, penuh dengan susu dan madu, tetapi dikatakan negeri ini punya orang-orang raksasa yang akan bisa memakan bangsa Israel. Apa reaksi dari bangsa ini? Di dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai 3 dikatakan mereka menangis, mereka bersungut-sungut. Mereka juga memberontak kepada Tuhan. Ini yang pertama, kita melihat bagaimana lebih percaya kepada berita negatif daripada yang positif. Yang kedua, kita melihat bagaimana bangsa ini memberontak kepada sang pemimpin yang dipilih Tuhan. Dalam hal ini adalah kepada Musa. Di dalam Bilangan 14 ayat 4 dikatakan bangsa ini berkata, baiklah kita angkat aja pemimpin yang lain lalu kita pulang ke Mesir. Mudah sekali ya, kita melupakan apa yang Tuhan sudah rancangkan. Musa sudah dipilih dan dipanggil Tuhan dengan tanda-tanda ajaib. Bangsa Israel sudah tahu. Tapi ketika masalah datang, mereka dengan gampangnya berkata, udah ganti aja, copot aja. Saudara, betapa mudah kita mengkhianati pemimpin kita. Tidak mempercayai pilihan yang diberikan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, sikap yang mendukakan hati Tuhan adalah ketika kita meresponi berita positif dengan kejahatan. Bukan dengan satu pertobatan, tapi dengan kejahatan. Di dalam ayat 10 Bilangan 14 dikatakan bangsa ini mengancam hendak melontari dua pemimpin yang membawa berita positif, yaitu Yosua dan Kaleb, akan melempari dengan batu. Wow, satu reaksi yang sangat negatif sekali. Sahabat firman, mari kita mengoreksi diri. Apakah kita punya sikap yang tidak disukai oleh Tuhan? Ketika kita lebih percaya kepada berita negatif daripada yang positif. Ketika kita memberontak kepada pemimpin yang sudah dipilih Tuhan. Dan ketika kita bereaksi secara negatif dengan melakukan kejahatan. Mari kita hidup di dalam pertobatan yang sejati. Amin. God bless you.